Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Triara dengan NIM 2303200053 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Advokasi Berbasis Data dan Digital Tools dalam Agribisnis. Materi ini menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting karena di era digital seperti sekarang, kegiatan advokasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendapat atau opini. Advokasi harus didukung oleh data yang akurat, fakta yang dapat dipertanggungjawab, serta pemanfaatan teknologi digital agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun pembuat kebijakan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah kondisi. Misalnya, para petani cabai di suatu daerah mengeluhkan harga hasil panennya yang sangat rendah. Mereka merasa dirugikan karena biaya produksi terus meningkat, mulai dari harga pupuk, pestisida, hingga biaya tenaga kerja. Namun, ketika mereka menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah, ternyata mereka tidak memiliki data yang menunjukkan berapa sebenarnya biaya produksi, berapa harga jual rata-rata, dan bagaimana perbandingan harga dengan daerah lain. Akibatnya, aspirasi mereka menjadi kurang kuat karena tidak memiliki bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut. Nah, dari contoh sederhana itu, kita bisa memahami bahwa dalam melakukan advokasi, kita tidak cukup untuk mengatakan bahwa suatu kondisi sedang buruk. Kita juga harus mampu membuktikannya melalui data yang valid. Inilah alasannya mengapa data menjadi fondasi utama dalam advokasi, khususnya di bidang agribisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan utama, yaitu pentingnya data dalam advokasi agribisnis, statistik harga sebagai dasar pengambilan keputusan, serta bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani maupun pelaku agribisnis. Yang pertama itu, pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Teman-teman, sebelum kita membahas berbagai jenis data, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi berbasis data. Secara sederhana, advokasi berbasis data adalah kegiatan memperjuangkan suatu kepentingan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, survei, statistik, maupun laporan resmi, sehingga setiap argumen yang disampaikan memiliki dasar yang kuat. Dengan kata lain, data menjadi alat untuk memperkuat suara masyarakat agar lebih dipercaya oleh pemerintah, investor, organisasi, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam materi ini dijelaskan bahwa data merupakan tulang punggung dari evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Artinya, setiap usulan, kritik maupun rekomendasi kebijakan harus memiliki bukti yang jelas sehingga tidak sekedar didasarkan pada asumsi atau pendapat pribadi. Data juga membantu mengidentifikasi akar permasalahan serta menemukan solusi yang paling tepat terhadap persoalan agribisnis. Mengapa data menjadi begitu penting? Alasan pertama adalah karena data meningkatkan kredibilitas sebuah advokasi. Ketika kita menyampaikan aspirasi dengan membawa angka-angka yang jelas, hasil survei yang valid, atau laporan resmi dari instansi pemerintah, maka pihak yang menerima aspirasi tersebut akan lebih percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Sebaliknya, apabila kita hanya mengatakan bahwa kondisi petani sedang sulit tanpa menunjukkan bukti, maka orang lain mungkin akan menganggap pernyataan tersebut hanya sebagai sebuah opini. Alasan yang kedua, data membantu mengidentifikasi akar permasalahan.
Misalnya, produksi padi di suatu daerah mengalami penurunan. Penurunan tersebut belum tentu disebabkan oleh cuaca, bisa saja disebabkan oleh penggunaan benih yang kurang berkualitas, serangan hama, keterbatasan pupuk, kerusakan irigasi, atau bahkan berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Dengan adanya data yang lengkap, kita dapat mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Alasan yang ketiga, data membantu dalam pengambilan keputusan. Pemerintah setiap tahun harus menentukan berbagai kebijakan seperti penetapan harga, acuan, subsidi pupuk, bantuan benih, hingga kebijakan impor pangan. Semua keputusan tersebut tentu tidak boleh dilakukan secara asal. Pemerintah memerlukan data produksi konsumsi, stok pangan, hingga kondisi pasar sebelum menetapkan kebijakan. Oleh karena itu, semakin baik kualitas data yang dimiliki, maka semakin baik pula kualitas keputusan yang dihasilkan. Selain itu, data juga berfungsi sebagai alat evaluasi. Setelah suatu kebijakan diterapkan, kita dapat melihat apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak melalui perubahan data yang terjadi di lapangan. Misalnya, setelah diberikan bantuan benih unggul, apakah produktivitas petani meningkat? Setelah dibangun irigasi baru, apakah produksi padi bertambah? Semua pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui data. Di era digital saat ini, memperoleh data juga menjadi jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Berbagai lembaga seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga organisasi internasional telah menyediakan banyak data yang dapat diakses secara daring. Hal ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa agribisnis untuk belajar menggunakan data sebagai dasar dalam menyusun analisis maupun melakukan advokasi. Sebagai calon sarjana agribisnis, kita juga harus memiliki kemampuan membaca dan menginterpretasikan data. Jangan hanya melihat angka, tetapi pahami makna di balik angka tersebut. Misalnya, ketika melihat harga beras naik sebesar 10%, kita perlu bertanya, mengapa harga naik? Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang paling dirugikan? Dan kebijakan apa yang perlu dilakukan agar kondisi pasar kembali stabil? Kemampuan berpikir kritis seperti inilah yang akan membuat advokasi menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya itu ada statistik harga. Setelah memahami pentingnya data, sekarang kita masuk ke pemahaman berikutnya, yaitu statistik harga. Statistik harga merupakan salah satu jenis data yang paling sering digunakan dalam advokasi agribisnis, karena harga berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani, pelaku usaha maupun konsumen. Dalam dunia agribisnis, harga bukan sekadar angka. Harga mencerminkan kondisi pasar, keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta tingkat kesejahteraan para pelaku usaha. Oleh sebab itu, perubahan harga harus dianalisis secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Yang pertama itu, jenis statistik harga yang pertama adalah harga produsen atau harga di tingkat petani, yaitu harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya. Data harga produsen sangat penting karena menunjukkan apakah petani memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya. Apabila harga jual terlalu rendah sementara biaya produksi terus meningkat, maka pendapatan petani akan menurun. Dalam jangka yang panjang, kondisi ini dapat menyebabkan petani enggan melanjutkan usaha pertanian karena merasa tidak memberikan keuntungan yang memadai. Misalnya, seorang petani cabai mengeluarkan biaya produksinya sebesar 20.000 per kilogram. Tetapi saat panen, harga jual di tingkat petani hanya 15.000 per kilogram. Artinya,
Setiap kilogram cabai yang dijual justru mengalami kerugian. Apabila kondisi seperti ini terjadi terus-menerus, maka banyak petani akan mengalami kesulitan ekonomi. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti pemberian subsidi, bantuan pemasaran, penguatan koperasi, hingga stabilisasi harga agar petani tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Selanjutnya yang kedua adalah harga konsumen, yaitu harga yang dibayar masyarakat ketika membeli produk pertanian di pasar ataupun supermarket. Seringkali terjadi kondisi di mana harga di tingkat petani sangat rendah, tetapi harga di tingkat konsumen justru sangat tinggi. Perbedaan harga yang terlalu besar dapat menunjukkan adanya efisiensi dalam rantai pasok atau terlalu banyak perantara yang mengalami keuntungan. Sebagai contoh, petani menjual tomat dengan harga 6.000 per kilogram. Tetapi di pasar kota, tomat dijual dengan harga 18.000 per kilogram. Selisih harga yang cukup besar ini perlu dianalisis lebih lanjut, apakah disebabkan oleh biaya distribusi, penyimpanan, transportasi, atau justru karena adanya praktik perdagangan yang kurang sehat. Data seperti inilah menjadi dasar yang kuat untuk mendorong perbaikan sistem distribusi hasil pertanian, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pedagang, tetapi juga dapat dirasakan oleh petani sebagai produsen utama. Jenis data yang ketiga adalah perbandingan harga antar wilayah maupun antar negara. Data ini penting untuk mengetahui apakah suatu komoditas memiliki daya saing yang baik. Misalnya harga kopi di Indonesia dibandingkan dengan kopi dari Vietnam atau Brasil, atau harga jagung di Sumatera dibandingkan dengan harga jagung di Jawa. Jika harga produk lokal jauh lebih tinggi dibandingkan produk impor dengan kualitas yang sama, maka pemerintah perlu mencari penyebabnya. Bisa jadi biaya logistik masih tinggi, produktivitas petani masih rendah, atau teknologi budidaya yang digunakan belum optimal. Sebaliknya, apabila produk lokal memiliki harga yang kompetitif dan kualitas yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekspor dan memperluas pasar internasional. Teman-teman, dari pembahasan mengenai statistik harga ini, kita dapat memahami bahwa harga bukan hanya berkaitan dengan kegiatan jual beli. Di balik setiap perubahan harga terdapat berbagai informasi penting mengenai kondisi produksi, distribusi, konsumen, hingga kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, data harga menjadi salah satu dasar utama dalam menyusun strategi advokasi di bidang agribisnis. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas data produksi, data supply demand, serta berbagai data pendukung lainnya yang tidak kalah penting dalam menghasilkan advokasi yang berbasis bukti dan mampu memberikan solusi nyata bagi pembangunan sektor agribisnis di Indonesia. Yang pertama, ada data produksi. Data produksi merupakan salah satu jenis data yang paling penting dalam sektor pertanian. Dalam materi ini dijelaskan bahwa data produksi meliputi volume produksi, produktivitas lahan, dan penggunaan varietas unggul. Ketiga data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pertanian tertentu. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan data produksi? Secara sederhana, data produksi adalah informasi mengenai jumlah hasil pertanian yang mampu dihasilkan dalam periode tertentu. Data ini dapat berupa produksi padi per tahun, jumlah panen jagung setiap musim tanam, produksi kelapa sawit, kopi, kakao, cabai, bawang merah, maupun komoditas pertanian lainnya. Bagi pemerintah, data
produksi menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Sedangkan bagi petani dan pelaku usaha, data produksi dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi pasar, peluang usaha, hingga kemungkinan perubahan harga di masa yang akan datang. Komponen yang pertama adalah volume produksi. Volume produksi menunjukkan berapa banyak hasil pertanian yang berhasil diproduksi oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satuan ton, kilogram, atau kuintal. Misalnya Kabupaten A menghasilkan 500 ton padi dalam 1 tahun, sedangkan Kabupaten B menghasilkan 250.000 ton. Dari data tersebut, kita dapat melihat daerah mana yang memiliki kapasitas produksi lebih besar. Namun, data volume produksi tidak hanya digunakan untuk mengetahui jumlah hasil panen panen saja. Data ini juga dapat menjadi indikator adanya suatu permasalahan. Sebagai contoh, apabila produksi cabai di suatu daerah terus mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut, tentu kondisi ini perlu dianalisis lebih lanjut. Apakah penyebabnya karena perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, berkurangnya luas lahan, meningkatnya biaya produksi, atau justru karena banyak petani yang beralih tanaman komoditas lain. Dalam kegiatan advokasi, data volume produksi menjadi bukti yang sangat kuat karena mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Misalnya, apabila produksi padi turun akibat banjir yang terjadi hampir setiap musim tanam, maka data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pembangunan tanggul, perbaikan saluran irigasi, maupun bantuan benih bagi petani yang terdampak. Artinya, data produksi tidak hanya menunjukkan jumlah hasil panen, tetapi juga mampu menjelaskan kondisi nyata yang sedang dialami oleh petani. Komponen yang kedua adalah produktivitas lahan. Volume produksi menunjukkan jumlah hasil panen secara keseluruhan, sedangkan produktivitas menunjukkan jumlah hasil panen yang diperoleh dari setiap satuan luas lahan, misalnya ton per hektar. Sebagai contoh, 2 orang petani sama-sama memiliki luas lahan seluas 1 hektar. Petani pertama mampu menghasilkan 8 ton padi, sedangkan petani kedua menghasilkan 5 ton. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas lahan petani yang pertama lebih tinggi. Mengapa produktivitas menjadi sangat penting? Karena produktivitas menggambarkan tingkat efisiensi dalam penggunaan lahan. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin baik pula kemampuan petani dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Apabila produktivitas rendah, advokasi dapat diarahkan pada berbagai program peningkatan kapasitas petani seperti pelatihan budidaya, penggunaan teknologi modern, pembangunan sistem irigasi, mekanisme pertanian, hingga penyediaan pupuk dan benih yang berkualitas. Sebaliknya, apabila produktivitas sudah tinggi tetapi pendapatan petani masih rendah, maka permasalahan kemungkinan bukan berada pada proses produksi, melainkan pada sistem pemasaran atau hasil jual. Inilah mengapa semua data harus dianalisis secara bersama-sama agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru. Komponen yang ketiga adalah varietes unggul atau penggunaan benih unggul. Varietes unggul merupakan jenis tanaman yang telah dikembangkan sehingga memiliki berbagai kelebihan. Misalkan hasil panen yang lebih tinggi, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, lebih cepat dipanen, atau lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Data mengenai penggunaan varietas unggul sangat penting karena dapat menunjukkan sejauh mana petani telah mengadopsi inovasi teknologi. Sebagai contoh, apabila hanya sebagian petani kecil yang menggunakan benih unggul, maka pemerintah dapat memberikan bantuan benih bersertifikat, melakukan penyuluhan, atau memperluas akses petani terhadap teknologi pertanian modern. Sebaliknya, apabila sebagian besar petani telah menggunakan benih unggul tetapi produktivitas tetap rendah, berarti terdapat faktor lain yang perlu diperbaiki, misalnya kesuburan tanah, sistem pengairan, atau teknik budidaya. Dengan demikian, data mengenai varietas unggul dapat membantu pemerintah maupun organisasi petani dalam menentukan program yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah membahas data produksi, kita beralih pada data supply demand atau data mengenai penawaran dan permintaan. Dalam materi ini dijelaskan bahwa data ini meliputi kesenjangan pasokan, surplus produksi, dan pola konsumsi masyarakat. Supply berarti jumlah barang yang tersedia atau ditawarkan ke pasar, sedangkan demand adalah jumlah barang yang dibutuhkan atau diminta oleh masyarakat. Hubungan antara supply dan demand sangat menentukan kondisi pasar. Ketika permintaan lebih tinggi dibandingkan jumlah barang yang tersedia, biasanya harga akan naik. Sebaliknya, apabila jumlah barang jauh lebih banyak dibandingkan permintaan masyarakat, harga cenderung turun. Karena itu, data supply demand menjadi dasar penting dalam menentukan berbagai kebijakan pangan nasional. Yang pertama itu ada kesenjangan pasokan. Terjadi ketika jumlah produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebutuhan kedelai nasional mencapai 3 juta ton setiap tahun, sedangkan produksi dalam negerinya hanya 1 juta ton, artinya terdapat kekurangan pasokan sebanyak 2 juta ton. Data ini sering digunakan pemerintah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan impor. Namun, advokasi tidak selalu bertujuan mendukung impor. Data yang sama juga dapat digunakan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri melalui pemberian bantuan kepada petani, pengembangan lahan baru, peningkatan produktivitas, maupun penggunaan teknologi yang lebih modern. Kondisi yang berikutnya ada supply produksi yang kedua, yaitu ketika jumlah hasil panen lebih besar dibandingkan kebutuhan masyarakat. Sekilas kondisi ini terlihat menguntungkan karena produksi meningkat, akan tetapi juga jika tidak diimbangi dengan pemasaran yang baik, surplus justru dapat menyebabkan harga hasil pertanian turun drastis. Misalkan saat musim panen raya mangga, hampir semua petani memanen buah pada waktu yang bersamaan. Akibatnya jumlah mangga di pasar sangat melimpah sehingga harga menjadi rendah. Dalam kondisi yang seperti ini, advokasi dapat diarahkan untuk mendorong pemerintah menyediakan fasilitas penyimpanan, industri pengolahan hasil pertanian, perluasan pasar ekspor, atau program pembelian hasil panen oleh pemerintah agar harga tetap stabil. Komponen yang ketiga atau yang terakhir adalah data supply demand adalah pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi menunjukkan bagaimana kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk pertanian. Sebagai contoh, konsumsi beras di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan sumber karbohidrat lainnya. Sementara itu, konsumsi sayur dan buah di beberapa daerah masih relatif rendah. Informasi seperti ini sangat penting karena dapat membantu pemerintah memperkirakan kebutuhan pangan di masa depan. Apabila masyarakat mulai banyak mengonsumsi produk organik, maka petani dapat diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian organik. Begitu juga apabila permintaan terhadap kopi specialty meningkat, maka
petani kopi dapat memberikan pelatihan mengenai peningkatan kualitas pasca panen. Dengan memahami pola konsumsi, produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga risiko kerugian akibat kelebihan produksi dapat dikurangi. Selain data harga, produksi, dan supply demand, terdapat pula berbagai data pendukung yang tidak kalah penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Dalam materi disebutkan bahwa data tersebut meliputi data sosial ekonomi petani, dampak lingkungan, serta akses pasar. Data yang pertama itu data sosial ekonomi petani, memberikan gambaran mengenai kondisi kehidupan petani. Misalnya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan lahan, akses terhadap modal usaha, hingga kemampuan memperoleh teknologi. Mengapa data ini penting? Karena tujuannya yaitu pembangunan pertanian bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Apabila data menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih memiliki pendapatan yang rendah, maka advokasi dapat diarahkan pada program peningkatan nilai tambah hasil pertanian, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, maupun penguatan kelembagaan petani. Yang kedua itu data dampak lingkungan. Pertanian juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Oleh karena itu, data mengenai kondisi lingkungan menjadi bagian penting dalam advokasi. Data ini dapat berupa tingkat kerusakan lahan, penggunaan pestisida, kualitas air, emisi gas rumah kaca, hingga tingkat erosi tanah. Apabila suatu wilayah mengalami penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, maka advokasi dapat diarahkan pada penerapan pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan pupuk organik, konservasi lahan, maupun teknologi yang lebih berkelanjutan. Pembangunan pertanian tidak hanya mengejar keuntungan sosial ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Data yang terakhir, yang ketiga, adalah akses pasar. Produksi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat apabila petani kesulitan menjual hasil panennya. Oleh karena itu, data mengenai kondisi jalan, sarana transportasi, gudang penyimpanan, pasar induk, hingga akses terhadap platform digital menjadi informasi yang sangat penting. Contohnya, petani di daerah pegunungan seringkali menghasilkan sayuran berkualitas tinggi. Akan tetapi karena kondisi jalan yang rusak, biaya transportasi menjadi mahal hingga harga jual di tingkat petani tetap rendah. Melalui data tersebut, advokasi dapat dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan menuju sentra pertanian, maupun pengembangan pemasaran digital agar hasil pertanian dapat dipasarkan secara lebih luas. Adapun beberapa tools digital berbagai alat digital modern memungkinkan seorang advokasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data, membuat konten yang menarik, serta menyebarkan pesan advokasi secara efektif kepada masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Tentunya penggunaan teknologi ini harus dilakukan secara bijak. Informasi yang disampaikan harus tetap berdasarkan fakta, menggunakan data yang valid, serta tidak mengandung berita bohong atau hoax. Dengan demikian, tujuan advokasi benar-benar tercapai, yaitu memberikan solusi terhadap suatu permasalahan, bukan justru menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Nah, di sini kita akan membahas beberapa tools digital yang sering digunakan dalam advokasi agribisnis, yaitu Google Trends, X atau Twitter Analytics, Canva, dan CapCut. Tools digital pertama yang akan kita bahas adalah Google Trends. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan menggunakan Google Trends. Namun sebenarnya apa sih Google Trends itu? Google Trends adalah sebuah layanan dari Google yang digunakan untuk melihat tren pencarian suatu kata kunci berdasarkan waktu dan lokasi tertentu. Dengan kata lain, kita dapat menggunakan topik apa yang sedang banyak dicari oleh masyarakat melalui mesin pencarian Google. Mengapa Google Trends penting dalam advokasi agribisnis? Karena sebelum melakukan advokasi, kita perlu mengetahui isu apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Advokasi akan lebih efektif apabila dilakukan pada saat masyarakat sedang memberikan perhatian terhadap suatu permasalahan. Misalnya, terjadi kenaikan harga cabai yang sangat tinggi. Dalam waktu yang bersamaan, banyak masyarakat mencari informasi mengenai harga cabai hari ini, penyebab harga cabai naik, atau cara mengatasi mahalnya cabai. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui Google Trends. Berdasarkan informasi tersebut, organisasi petani, mahasiswa maupun lembaga pertanian dapat segera membuat edukasi kepada masyarakat mengenai penyebab kenaikan harga, kondisi produksi di lapangan maupun solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Artinya, Google Trends membantu kita mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan advokasi. Selain itu, Google Trends membantu kita mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan advokasi. Selain itu, Google Trends juga membantu kita menentukan topik yang relevan. Sebagai contoh, apabila ternyata pencarian mengenai pertanian organik terus meningkat setiap tahun, maka hal tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk organik juga semakin besar. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong pemerintah memberikan pelatihan pertanian organik, membantu sertifikasi produk organik, maupun memperluas pasar bagi petani organik. Contoh lain adalah ketika masyarakat mulai banyak mencari informasi mengenai food estate atau krisis pangan, ketahanan pangan, atau harga beras naik. Semua informasi tersebut dapat dijadikan bahan dalam penyusunan strategi advokasi, sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Tools yang berikut adalah yang kedua, Analytics atau Twitter, yang dahulu dikenal sebagai Twitter Analytics. Media sosial X merupakan salah satu platform yang banyak digunakan oleh masyarakat, akademisi, jurnalis, organisasi, bahkan pemerintah untuk berdiskusi mengenai berbagai isu termasuk isu pertanian. Dalam dunia advokasi, media sosial memiliki peranan yang sangat besar karena informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan menit, namun menyebarkan informasi saja tidak cukup. Kita juga perlu mengetahui apakah informasi tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat. Twitter ini merupakan fitur yang dapat digunakan untuk melihat performa konten yang telah dipublikasikan. Melalui fitur ini, kita dapat mengetahui berapa banyak orang yang melihat suatu unggahan atau yang biasa disebut impression. Berapa banyak orang yang memberikan tanda suka atau likes, berapa banyak yang membagikan ulangan atau retweet, memberikan komentar, hingga mengklik tautan yang terdapat pada unggahan tersebut. Semua data tersebut sangat penting karena dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kampanye advokasi. Sebagai contoh, sebuah organisasi petani membuat kampanye mengenai pentingnya pelindungan harga gabah.
Mereka mengunggah infografis, video pendek, serta berbagai informasi pendukung di media sosial atau X, serta beberapa hari mereka melihat data melalui X Analytics. Ternyata video yang menjelaskan kondisi petani memperoleh jumlah tayangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan unggahan yang hanya berupa tulisan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa masyarakat lebih tertarik terhadap konten berbentuk video. Dengan demikian, strategi kampanye diberikan dapat disesuaikan agar lebih efektif. Twitter juga membantu mengetahui hashtag yang sedang populer, misalnya hashtag seperti pagar harga cabai, petani Indonesia ketahanan pangan. Menggunakan hashtag yang tepat akan membuat konten advokasi lebih mudah ditemukan, sehingga jangkauan informasi menjadi lebih luas. Fitur lainnya adalah membantu mengenali karakteristik audiens, misalnya kita dapat mengetahui usia pengguna, lokasi, waktu paling aktif, hingga jenis konten yang paling banyak disukai. Semua informasi tersebut sangat membantu dalam menentukan strategi komunikasi agar pesan advokasi benar-benar sampai kepada kelompok sasaran. Setelah mengetahui bagaimana mencari data dan melihat tren masyarakat, sekarang kita masuk pada tahap membuat media komunikasi. Salah satu aplikasi yang paling populer saat ini adalah Canva. Canva merupakan platform desain grafis yang sangat mudah digunakan, bahkan oleh orang yang belum memiliki kemampuan desain yang profesional. Melalui Canva, kita dapat membuat berbagai macam media komunikasi seperti poster, infografis, presentasi, brosur, banner, media sosial, hingga materi edukasi. Mengapa Canva penting dalam advokasi? Karena data yang terlalu banyak seringkali dipahami apabila hanya disajikan dalam bentuk angka atau tabel. Sebaliknya, apabila data tersebut diubah menjadi infografis yang menarik, masyarakat akan lebih mudah memahami isi pesannya. Contohnya, kita ingin menjelaskan bahwa produksi bawang merah turun sebesar 5% akibat perubahan cuaca. Jika informasi tersebut hanya ditulis dalam bentuk paragraf, mungkin tidak semua orang tertarik untuk membacanya. Namun, jika dibuat dalam menjadi infografis berisi gambar lahan pertanian, grafik penurunan produksi, serta penjelasan singkat mengenai penyebabnya, maka masyarakat akan jauh lebih memahami informasi tersebut. Selain itu, Canva juga banyak menyediakan template yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tools digital berikutnya adalah CapCut. Saat ini video yang menjadi salah satu bentuk konten yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, Reels, hingga Facebook dapat lebih banyak menampilkan konten berbentuk video karena lebih mudah dipahami dan lebih menarik dibandingkan tulisan panjang. CapCut merupakan aplikasi editing video yang dapat digunakan melalui telepon genggam maupun komputer. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna membuat video dengan hasil yang menarik tanpa harus memiliki kemampuan editing profesional. Dalam advokasi agribisnis, CapCut ini memiliki banyak manfaat. Misalnya ketika mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat atau penelitian di desa, mereka dapat mendokumentasikan kondisi lahan pertanian, mewawancarai petani, menunjukkan proses budidaya, hingga memperlihatkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani di lapangan. Seluruh dokumentasi tersebut kemudian dapat diedit menjadi video edukasi yang menarik menggunakan CapCut. Semua tools tersebut akan menjadi lebih efektif apabila dipadukan dengan data yang valid, komunikasi yang baik, serta tujuan advokasi yang jelas. Dengan demikian, pesan yang ingin kita sampaikan tidak hanya
sampai kepada masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada pembangunan agribisnis dan kesejahteraan petani di Indonesia. Baik, yang selanjutnya itu ada petisi online berupa Change.org, FAS, AFAS, dan platform lainnya. Dalam platform petisi online seperti Change.org, AFAS, dan platform sejenis berfungsi untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dalam bentuk tanda tangan digital terhadap suatu isu atau tuntutan tertentu. Semakin banyak masyarakat yang memberikan dukungan, maka semakin besar pula perhatian yang dapat diperoleh dari pihak yang menjadi sasaran advokasi. Petisi online merupakan suatu pernyataan atau permohonan yang dibuat secara digital untuk meminta adanya perubahan terhadap suatu kebijakan, penyelesaian suatu masalah, ataupun perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Petisi tersebut kemudian dipublikasikan melalui internet agar dapat dibaca dan didukung oleh masyarakat luas. Dalam bidang agribisnis, petisi online dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kepentingan petani, nelayan, peternak, maupun pelaku usaha pertanian lainnya. Sebagai contoh, apabila terdapat kebijakan yang dianggap merugikan petani, organisasi petani bersama akademisi dapat membuat petisi online yang berisi permintaan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut. Isi petisi harus disusun secara jelas, menggunakan bahasa yang sopan, disertai data pendukung, serta menjelaskan alasan mengapa kebijakan tersebut perlu diperbaiki. Petisi online juga perlu dipublikasikan melalui berbagai media sosial agar jangkauannya semakin luas. Disinilah peran tools digital yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya kita menggunakan Canva untuk membuat infografis mengenai isi petisi, CapCut untuk membuat video singkat yang menjelaskan kondisi di lapangan, Google Trends untuk mengetahui waktu yang tepat dalam publikasikan petisi, serta X atau Twitter untuk mengevaluasi apakah kampanye yang dilakukan sudah menjangkau masyarakat secara luas. Artinya, secara seluruh tools digital tersebut sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Ketika digunakan secara bersamaan, efektivitas advokasi akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan apabila hanya menggunakan satu media saja. Meskipun demikian, kita juga harus menggunakan petisi online secara bertanggung jawab. Jangan membuat petisi hanya berdasarkan emosi atau informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membuat petisi, pastikan terlebih dahulu bahwa seluruh data yang digunakan berasal dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, bahasa yang digunakan juga harus santun, tidak mengandung unsur penghinaan, fitnah, maupun ujaran kebencian. Tujuan advokasi bukanlah menciptakan konflik, melainkan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Agar teman-teman lebih memahami bagaimana advokasi berbasis data diterapkan dalam dunia nyata, mari kita lihat salah satu studi kasus yang ada di Indonesia, yaitu Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau yang lebih kenal dengan Konstratani. Program ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pertanian yang bertujuan menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. BPP tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyuluhan kepada petani, tetapi juga menjadi pusat pengumpulan data pertanian, pusat konsultasi, pusat informasi teknologi, hingga pusat koordinasi berbagai program pembangunan pertanian. Dalam pelaksanaannya, para penyuluh pertanian secara rutin turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai kondisi pertanian di wilayah pembinaan. Data yang dikumpulkan meliputi luas lahan yang ditanami,
luas lahan, luas panen, jumlah produksi setiap komoditas, tingkat produktivitas, jumlah kelompok tani, jumlah petani aktif, kebutuhan pupuk dan benih, hingga perkembangan pelaksanaan bantuan pemerintah seperti alat dan mesin pertanian maupun kegiatan penyuluhan. Data-data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi pertanian yang dimiliki Kementerian Pertanian, sehingga seluruh informasi dapat terdokumentasi dengan baik dan diperbarui secara berkala. Dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data tersebut, Konstratani memanfaatkan berbagai digital tools seperti aplikasi platform penyuluhan, sistem informasi Konstratani, komputer di Balai Penyuluhan Pertanian, serta media penyuluhan digital seperti WhatsApp dan media sosial. Melalui teknologi tersebut, penyuluh dapat mengirimkan laporan lapangan dengan lebih cepat, mengolah data menjadi grafik atau tabel sederhana, kemudian menyampaikan hasil analisis kepada pemerintah daerah maupun kepada kelompok tani. Yang menarik dari program ini adalah bahwa data yang telah dikumpulkan tidak hanya disimpan sebagai arsip, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat advokasi. Sebagai contoh, di suatu wilayah penyuluh menemukan bahwa luas lahan yang ditanami padi mengalami peningkatan setiap tahun. Akan tetapi, jumlah bantuan benih dan pupuk yang diberikan pemerintah masih tetap sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Jika penyuluh hanya menyampaikan keluhan secara lisan, kemungkinan usulan tersebut akan sulit diterima. Namun, karena mereka memiliki data yang lengkap mengenai luas lahan, jumlah petani, kebutuhan pupuk, hingga produktivitas setiap wilayah, maka mereka dapat menunjukkan bukti nyata bahwa kebutuhan sarana produksi memang meningkat. Berdasarkan data tersebut, penyuluh dapat mengusulkan kepada Dinas Pertanian agar alokasi pupuk, benih, maupun bantuan lainnya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Contoh lainnya, apabila data menunjukkan bahwa produktivitas padi terus mengalami penurunan akibat kerusakan saluran irigasi, maka data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan karena keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui contoh ini dapat kita pahami bahwa advokasi berbasis data memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dibandingkan advokasi yang hanya mengandalkan pendapat atau asumsi. Data yang mampu memperkuat argumen sehingga usulan yang diajukan oleh penyuluh maupun petani lebih mudah diterima oleh pemerintah. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari program Konstratani adalah bahwa digitalisasi bukan sekedar menggunakan komputer atau aplikasi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan data yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kebutuhan petani. Data yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kebutuhan petani.
Eee, Studi kasus yang kedua yaitu strategi digitalisasi pertanian berbasis petani milenial di Aceh. Contoh berikutnya berasal dari Provinsi Aceh, dan sangat relevan dengan kondisi daerah kita, yaitu mengenai strategi digitalisasi pertanian berbasis petani milenial. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Bisnis Tani Usaha Universitas Tengku Umar menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membuka peluang baru bagi petani muda untuk mengembangkan usaha agribisnis. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih mengandalkan cara konvensional, petani milenial mulai memanfaatkan smartphone, internet, media sosial, dan marketplace untuk mendukung kegiatan usahanya. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan berbagai data mengenai tingkat penggunaan teknologi digital oleh petani milenial. Data yang dihimpun eh, antara lain tingkat kepemilikan smartphone, penggunaan internet, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, penggunaan marketplace sebagai media penjualan hasil pertanian, hingga berbagai kendala yang dihadapi seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan digital, rendahnya literasi teknologi, serta keterbatasan akses modal usaha. Untuk memperoleh informasi tersebut, peneliti menggunakan berbagai digital tools seperti survei digital, kuesioner online, wawancara, serta analisis penggunaan media sosial dan platform digital yang digunakan oleh petani. Seluruh data tersebut kemudian diolah sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi digitalisasi pertanian di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya petani milenial memiliki semangat yang tinggi dalam memanfaatkan teknologi digital. Banyak di antara mereka yang sudah menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mempromosikan hasil panen melalui Instagram dan Facebook, bahkan menjual produk pertanian secara langsung melalui marketplace sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Tapi penelitian juga menunjukkan beberapa kendala yang masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Misalnya masih terdapat daerah dengan akses internet yang kurang memadai, belum meratanya pelatihan mengenai pemasaran digital, serta keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha berbasis teknologi. Nah, data-data inilah yang kemudian menjadi alat advokasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pengembangan kapasitas petani milenial melalui beberapa program pelatihan digital, pendampingan bisnis, penyediaan akses internet yang lebih baik, dukungan terhadap startup pertanian, serta kemudahan akses pembiayaan bagi petani muda. Dengan adanya data yang diperoleh melalui penelitian, rekomendasi tersebut menjadi lebih kuat karena didasarkan pada kondisi nyata yang dialami oleh petani. Bukan sekedar dugaan atau opini. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa media sosial dan marketplace tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjual produk pertanian. Platform digital tersebut juga dapat menghasilkan berbagai informasi penting mengenai perilaku konsumen, kebutuhan pasar, serta kendala yang dihadapi petani. Informasi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan pertanian yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari studi kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa penelitian merupakan salah satu bentuk advokasi berbasis data. Ketika hasil penelitian disampaikan kepada pemerintah dan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, maka penelitian tersebut telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor agribisnis. Kedua studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara atau menyampaikan aspirasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dimiliki. Semakin lengkap, akurat, dan relevan data yang digunakan, maka semakin besar pula peluang suatu usulan diterima dan diwujudkan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi petani dan pembangunan agribisnis di Indonesia. Baik, kita masuk ke simpulannya, yaitu teman-teman, setelah mempelajari seluruh isi materi yang sudah saya berikan, kita dapat melihat bahwa advokasi di bidang agribisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Apabila dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, seminar, maupun penyampaian aspirasi secara tertulis, kini proses tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan data digital dan berbagai platform teknologi. Namun, secanggih apapun teknologi yang kita gunakan, data tetap menjadi fondasi utama dalam kegiatan advokasi. Tanpa adanya data yang akurat, sebuah pendapat akan sulit maupun tanpa ada data namun secanggih apapun teknologi yang kita gunakan, data tetap menjadi fondasi utama dalam kegiatan advokasi. Tanpa adanya data yang akurat, sebuah pendapat akan sulit dipercaya. Sebaliknya, ketika suatu pendapat didukung oleh data yang valid, hasil penelitian maupun statistik resmi, maka argumen tersebut akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Kita juga akan mempelajari bahwa terdapat berbagai jenis data yang dapat digunakan dalam advokasi agribisnis, mulai dari data harga, data produksi, data supply demand, hingga data sosial ekonomi, dampak lingkungannya, dan akses pasar. Semua data tersebut saling berkaitan dan memberikan gambaran mengenai kondisi sektor pertanian secara menyeluruh. Selain itu, mampu membaca data, seorang advokasi juga harus mampu mengolah informasi tersebut menjadi media komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan teknologi digital menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting pada era sekarang. Google Trends, ada pun beberapa tools yang kita gunakan, yaitu Google Trends untuk membantu kita mengetahui isu yang sedang berkembang. Yang kedua ada X Analytics atau Twitter Analytics, membantu mengevaluasi efektivitas penyebaran informasi. Yang ketiga, Canva, yang tujuannya itu mempermudah pembuatan infografis dan media edukasi. Yang keempat, CapCut, tujuannya yaitu membantu menghasilkan video yang menarik. Sedangkan petisi online menjadi salah satu sarana untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu agribisnis. Apabila seluruh komponen tersebut dipadukan secara tepat, maka kegiatan advokasi tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, pelaku usaha, maupun pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan sektor agribisnis. Kontribusi tersebut tidak harus selalu dalam bentuk aksi besar. Hal-hal sederhana seperti menyebarkan informasi yang benar, membuat edukasi di media sosial, melakukan penelitian yang bermanfaat, hingga memberikan masukan berdasarkan data juga merupakan bagian dari advokasi. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian. Kontribusi tersebut tidak harus selalu dalam bentuk aksi besar. Hal-hal sederhana seperti menyebarkan informasi yang benar, membuat edukasi di media sosial, melakukan penelitian yang bermanfaat, hingga memberikan masukan berdasarkan data juga merupakan bagian dari advokasi. Demikian, kita tidak hanya menjadi orang yang memahami teori, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui ilmu yang kita miliki. Baik teman-teman, demikian pembahasan yang saya sampaikan mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Semoga materi yang saya berikan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya penggunaan data dalam setiap kegiatan advokasi, serta bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Harapannya setelah mempelajari materi ini, teman-teman tidak hanya memahami konsep advokasi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, baik sebagai mahasiswa, peneliti, pendamping masyarakat, maupun calon profesional di bidang agribisnis. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan ilmu yang berguna bagi kita semua. Apabila masih terdapat materi yang belum dipahami, jangan ragu untuk mempelajarinya kembali melalui berbagai sumber referensi yang terpercaya, serta berdiskusi kepada dosen maupun teman-teman. Akhir kata, saya Naila Triara mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada teman-teman. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.